Mas Yusuf ya ini ya. Oke, Ya yuk Pak. Mas, Mas Yusuf. Persilakan Mas. Ada Jangan lupa direkod. Oke, Mas Azam, minta tolong ya. Sambut dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nasruddin Sugianto, terima kasih atas waktunya dan kami hormati juga Bapak Junaidi dan Bapak Malik. Langsung saja, share screen saya masuk ya. Masuk, Mas. Sudah, Mas. Oke, untuk yang pertama, ini saya akan mempresentasikan judul untuk rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi media edukasi Fikih Toharoh melalui e-book bagi calon pengantin pada bimbingan perkawinan di KUA Kalasan tahun 2025. Langsung ke latar belakang, jadi salah satu fungsi utama dari KUA itu adalah memberikan pelayanan bimbingan keluarga, yang khususnya melalui kegiatan bimbingan perkawinan. Nah, program ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan kesiapan mental serta keterampilan dasar dalam membangun rumah tangga. Nah, seiring perkembangan zaman, metode bimbing ini juga perlu untuk diinovasi agar lebih menarik, relevan, dan mudah dipahami bagi generasi muda. Kemudian dari pemaparan itu, saya mengangkat judul dengan optimalisasi media edukasi fikih toharah melalui e-book bagi calon pengantin pada bimbingan perkawinan di KUA Kalasan tahun 2025. Namun sebelum itu ada 5 isu yang saya temukan di satker saya. Untuk yang pertama yaitu kurangnya media edukasi fikih toharah bagi calon pengantin pada bimbingan perkawinan di KUA Kalasan. Untuk yang kedua, kurangnya penguasaan IT pada SDM KUA guna mengoperasikan Lurik Jogja. Tiga, belum optimalnya pemanfaatan website resmi KUA Kalasan sebagai sarana informasi publik. Yang keempat, belum optimalnya akun media sosial Instagram KUA sebagai media dakwah dan penyuluhan yang menarik. Yang kelima, belum optimalnya administrasi pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin secara digital. Dari 5 isu itu, kemudian kami analisis menggunakan APKL. Berikut hasilnya. Dari kelima isu itu menghasilkan tiga yang terbesar atau tiga dengan jumlah nilai yang paling banyak. Untuk yang pertama, kurangnya media edukasi fikih toharoh bagi calon pengantin pada bimbingan perkawinan di KUA Kalasan. Dan nomor dua adalah belum optimalnya akun media sosial Instagram KUA sebagai media dakwah. Dan yang ketiga adalah kurangnya penguasaan IT pada SDM KUA guna mengoperasikan RIG. Dari kelima itu kemudian kami analisis kembali menggunakan metode USG dari tiga tadi, mendapatkan core isu yaitu kurangnya media edukasi fikih toharoh bagi calon pengantin pada bimbingan perkawinan. Kemudian dari core isu itu kami analisis menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui apa penyebabnya, yaitu dari man, material, metode, dan milieu. Untuk dari segi man atau manusia, fasilitator bimbing itu terbiasa menyampaikan materi dengan ceramah tradisional dan belum memanfaatkan media digital. Secara material itu ada dua, belum adanya media Oke. edukasi untuk khusus fikih toharoh bagi calon pengantin, dan tidak ada media yang bisa diakses kembali oleh satin telah bimbing. Kemudian untuk yang secara metode, dari penyebab metodenya yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi edukasi dan media edukasi, bisa e-book atau di QR code atau yang lainnya dalam bimbing. Kemudian secara milieu, secara lingkungan, jadi Catin itu berasal dari latar belakang pendidikan agama yang beragam, sehingga pengetahuan tentang fikih toharah jadi tidak merata. Dari analisis penyebab dari analisis diagram fishbone ini, kemudian kami berikan gagasan pemecah masalah terkait penyebab tadi, diantaranya satu yang nantinya akan jadi kegiatan membuat rancangan kerja mengenai pembuatan media edukasi fikih toharoh dalam bentuk e-book, kemudian menyusun materi dan membuat e-book fikih toharoh, kemudian membuat survei kepuasan hadirnya e-book dengan Google Form berbasis QR code, terus yang keempat membuat brosur e-book yang nantinya digunakan sebagai media sosialisasi dan akses e-book melalui QR code. Terus yang kelima memberikan edukasi langsung kepada Catin tentang fikih tohara dengan menggunakan e-book. Dan yang keenam adalah evaluasi
dan menyusun laporan evaluasi. Kemudian di sini ada matrik. Dari matrik kegiatan ini, kegiatan yang tadi saya sampaikan itu 1 sampai 6 itu ada beberapa tahapan. Untuk yang pertama, membuat rancangan kerja mengenai pembuatan e-book Fikih Toharoh itu dengan 2 tahapan, konsultasi dengan mentor dan menyusun kerangka yang menghasilkan ide gagasan atau pembuatan e-book dan draft kerangka rancangan kerja. Kemudian kegiatan yang kedua itu dengan tahapan kegiatan dari mengumpulkan referensi sampai dengan melakukan cek akhir, cek ejaan, bahasa, dan konsistensi itu menghasilkan referensi terkumpul, outline-nya materi, naskah materi, masukan dan revisi, desain e-book, hasil e-book, dan e-book final. Kemudian yang ketiga itu ada membuat survei kepuasan dengan hadirnya e-book dengan Google Form berbasis QR code itu dengan 3 tahapan: menyusun instrumen, kemudian memasukkan instrumen ke Google Form, terus mengambil dan mengonversi tautan Google Form menjadi QR code. Kemudian tahapan yang kegiatan yang keempat yaitu membuat brosur e-book untuk media sosialisasi dan akses e-book melalui QR code dengan tahapan dari menyusun struktur konten sampai finalisasi cetak brosur. Kemudian yang kelima, memberikan edukasi langsung kepada calon pengantin tentang fikih toharoh dengan menggunakan e-book. Ini dilaksanakan pada kegiatan bimbing di KUA Kalasan, mulai dari berkoordinasi terkait jadwal sampai dengan mengarahkan Jatin untuk mengisi survei. Di sini istilahnya bedah e-book kepada atau penyampaian materi fikih toharoh tadi kepada Jatin secara langsung. Waktunya, Dan Mas. yang keenam ya Pak, ya, evaluasi dari mengumpulkan sampai menyusun laporan. Kemudian selanjutnya jadwal kegiatan, itu 5 September membuat rancangan. Untuk outputnya sudah saya cantumkan di PDF saya. Ini dari 25 September membuat rancangan, 26 sampai 30 menyusun materi, 1 Oktober membuat survei kepuasan, 2 sampai 6 Oktober membuat brosur, 78 dan 21 22 itu memberikan tugas langsung, dan 9 sampai 20 dan 23 sampai 35 November itu menyusun dan mengevaluasi. Kemudian ini saya cantumkan juga kendala dan antisipasi bila ada mungkin nanti di lapangan ada kendala, dan saya juga sudah menyiapkan antisipasi tersebut. Dan yang terakhir harapan saya semoga dengan hadirnya e-book ini dapat menambah eh, kualitas bimbingan perkawinan di KUA Kalasan dengan menghadirkan e-book Fikih Toharoh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti mohon dukungan Ya, Pak, sebentar, Bapak Pak. Nasruddin dan juga Masih masukannya. di Terima kasih. menulis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Mentor, Bapak Nasruddin ya. Oke, Kami persilakan untuk memberikan penguatan. Monggo, Pak. cek dulu suara saya bisa masuk, Pak. Bisa masuk, Pak. Bagus Oh, sekali. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak moderator, Bapak sekalian, Mas Yusuf, dan semuanya saja yang ada hadir di Zoom ini. Atas waktunya terima kasih. Saya sebagai mentornya Mas Yusuf Nur Mahfud Okta Saputra, kebetulan saya kepala KUA-nya. Alhamdulillah keberadaan Mas Yusuf di sini insya Allah memberikan harapan bagi kami sebagai pegawai yang masih muda, belum merapi, belum lancar, belum mutung, Nah, Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi bahwa apa yang direncanakan dalam aktualisasi ini tentu sangat membantu Pak, insya Allah di kami akan lebih tertib lagi, dan ini satu terobosan yang selama ini memang belum ada seperti itu, akan dibikinnya e-book gitu. Nah, dan sekarang kan memang zamannya anak muda itu apa ya, e-book itu tentu sudah familiar dengan dunia mereka. Dan itu bisa diakses kapanpun, dan nanti menjadi salah satu pedoman, karena ini kan khusus nanti bagi calon pengantin yang materinya yang materi
khusus di tentang keluarga dan sebagainya di sisi toharohnya. Itu saja yang kami sampaikan. Saya sangat mendukung dan insya Allah semoga nanti bisa benar-benar terwujud dan menjadi bagian dari kegiatan di bimbing kami yang kami setiap sebulan 2 kali, Pak. Jadi di tanggal 2 dan tanggal 4 bimbing. Dan pesertanya juga lumayan, tapi ya sesuai dengan apa moodnya manten atau apa namanya, kadang manten sidik, kadang banyak gitu. Kadang ya bisa sampai 20 pasang atau 25 pasang, atau kadang hanya sedikit, banyak hanya 7 pasang misalnya gitu. Tetapi itu tetap kita berikan layanan sebaik-baiknya. Itu saja Pak, terima kasih atas tanggapan saya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jun. Ya, sudah. Oke, baik. Selanjutnya Mas Maliki, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Nasruddin. Ya, Selamat datang Pak Jun dan Mas Yusuf. Yang pertama, ya seperti yang lain, tentunya apresiasi untuk Mas Yusuf yang sudah menyelesaikan rancangan aktualisasi sampai pada tahap seminar ini, ya. Semoga nanti pelaksanaan aktualisasi dapat berjalan dengan baik. Baik, judulnya optimalisasi media edukasi fikih Toharoh melalui e-book bagi pengantin pada bimbingan perkawinan di KUA Kalasan. Kalasan itu mana, Mas? Kalasan itu Sleman, Nah, nanti Yogyakarta. kabupatennya dimasukkan, Mas, ya, biar Oh, ketahui oke. ya. Oke. Kalasan. Oke. Kemudian, Mas, target sampean ini pembuatan e-booknya, e-booknya ya, pembuatan Oke. e-book. Ya, ya. Nah, berapa selama ini belum ada? Belum ada, Pak. Hanya Nah, ada kalau modul cetak untuk sakinah. Dan itu materinya terkait dengan sakinah, tidak menyinggung tentang fikih toharoh. Suci itu oke, belum ada. itu judulnya kok terlalu apa ya? Terlalu apa? Dawa banget, sulit itu dipahami ya. Bagaimana kalau Oh, ini masukan saja ya? Nanti kalau menganu ya, oke. misalnya optimalisasi pemanfaatan media e-book. E-book itu kan sebagai media kan, Oke. betul ya? Nah, media e-book fikih toharoh. Nah, ini sampean membuat e-book itu tujuannya untuk apa, Mas? Untuk Untuk membekali calon pengantin. Jadi selain dia mendapatkan materi fikih toharoh di bimbingan perkawinan, oke. mereka juga masih bisa mengaksesnya di rumah untuk Selama ini gimana? mengaplikasikan. Bimbingan selama ini gimana? Bimbingan selama ini untuk yang porsi fikih toharo itu hanya disampaikan sekilas, lebih banyak ke pembimbingan ke sakinah, mawaddah, warahmah itu. Jadi untuk Oke, porsi berarti fikih nanti gini, toharo Mas. masih kurang. Ini optimalisasi pemanfaatan media e-book fikih toharoh untuk apa? Efektivitas pendampingan bimbingan atau untuk apa? Oke, Untuk meningkatkan bimbingan perkawinan atau apalah, catin. Nah, ini sehingga apa? Ada inovasinya. Inovasinya sampai membuat e-book. oke, Nah, jawaban untuk inovasi itu untuk apa? Itu untuk oke, ini, untuk meningkatkan apa bimbingannya, apa pendampingannya, mengefektifkan pendampingan pada catinya, atau apa nanti ditambah itu nggak judulnya ya. oke, oke, Nah, kemudian untuk apa, di mana, nah, sama oke, kabupatennya tadi dimasukkan. Oke, oke, bisa. baik untuk kegiatannya, Mas. Nah, saya Oke, melihat kegiatan panjenengan di dalam melaksanakan apa namanya optimalisasi pemanfaatan media tadi itu oke,
membuat perencanaan, kemudian menyusun materi, membuat e-booknya, membuat survei, membuat brosur e-book, memberikan edukasi. Nah, yang kedua, menyusun materi dan membuat e-book VK. Itu satu kegiatan apa dua kegiatan, Mas? Ya bisa dipisah, bisa digabung, Pak. Ya, ketika Karena sampai satu kali menjadikan kerja. satu, nanti langkahnya harus jelas. Karena Hmm, eh, sampean mau membuat e-book, itu kan ada langkahnya sendiri sebelum sampean memasukkan materi kan. oke, Materi pembuatan e-book itu bisa mengkonversikan dari manual ke digital, proses pembuatan oke. e-booknya. Tetapi penulisan materinya kan sendiri. Sampean kan tetap ngetik dulu, Oh iya, oke. ya kan? Ya, berarti Nah, dipisah ya, iya, dipisah, jadi nanti penyusunan dipisah. materi, penyusunan e-booknya. Oke. Kemudian setelah e-book ditulis, kenapa harus ada survei juga? Kenapa harus ada pembuatan brosur? Kan nggak penting Oh, itu. niki Pak, untuk brosur itu untuk apa namanya akses QR code-nya itu. Jadi nanti disebarkan brosur, brosur itu berisi tentang subbab-subbab yang ada di e-booknya. Jadi nanti Catin itu dikasih apa namanya itu brosur untuk scan barcode menuju ke e-booknya, Pak. Coba pengeseran atau pengeseran link di e-book sama pembuatan brosur itu beda apa tidak? Pengesaran Atau link penyebaran dengan kan mau menyebar halaman atau linknya. iya kan? Oke. Lah kan sekian kok di iki lho Mas ana alamat iki kan gitu kan. Oke, Nah, nonton itu yuk. membuat brosur apa mengedarkan atau menyebar link brosur. Menyebarkan link Nah, distribusi. Ya. itu dua kegiatan yang berbeda, Mas. Kalau membuat brosur ya membuat, Oh, mencetak saja. hmm, Itu. berarti ini dipisah juga ini. Ya nggak harus. Nanti langsung Oh, betul. kegiatannya diganti tidak membuat brosur atau membuat atau mengeser brosur atau mengeser link dari apa namanya e-book tadi. Itu ya. Oke, Terus siap. surveinya itu untuk nyurvei apa? Ini untuk tanggapan sih, respon dari Catin Oke. dengan hadirnya e-book itu Itu bagaimana? terus Tapi, korelasinya dengan optimalisasi kan nggak ada, Mas. Nah, iya itu sih, harusnya nggak ada ya, Mas. setelah sampean menyusun menyusun materi, membuat Eh, apa e-booknya, baru nanti mengkonversi materi ke e-booknya, membuat PDF atau apa. Baru nanti oke, e-book itu di linknya disebar atau buat brosur apa QR code tadi. oke. Itu jadi Berarti untuk survei kepuasannya dihilangkan ya aja berarti nggak ya. ada korelasinya itu Mas. Jadi itu langsung Oke, dibuat saja. siap. Nah, setelah Oke, menyusun materi, membuat QR code, membuat e-book, kemudian Pak oke, sampean mengkonversi atau merubah data tadi menjadi digital. Kan ada di e-book kan? oke, Jadi konversi materi menjadi e-book, membuat PDF. oke, Itu Mas. Nah, baru menge-share linknya. Itu kegiatannya. oke. Tetap Terus pakai brosur atau hanya ya link, bebas. Pak? Mau Bebas ya. sampean pakai brosur boleh pakai link silakan nggak masalah. Oke, siap. Nah, terus memberikan edukasi langsung kepada catin ya kan nggak ada kaitannya malahan. Kalau kita sudah mau pindah ke e-book kok malah kan gitu kan? Dan niki niatnya saya gini. Jadi edukasi ini diberikan ketika bimbing. Jadi mereka tahu apa cuma hanya kita menyediakan e-book tok selesai. Ya bukan, berarti kan enggak kegiatan sampean kan membuat e-book, bukan Oke. bukan apa namanya Oh, edukasi oke. itu. Jadi tugas kita membuat e-book untuk mengefektifkan pendampingan itu. Oh, oke, Nanti oke. Siap, siap. sampean edukasi kepada cat itu urusan lain. Oh, oke, Nah, siap. jadi ini Malah ringkas nih, oke, saya. iya Ya, ya. kegiatannya dan semuanya harus lebih cetol, lebih jelas gitu loh. Oke, oke. Itu Mas Siap, Pak. ya. Malahan nih, Pak, lebih ringkas. Lah iya harus itu Oke, karena kan kalau oke. saya melihat ini kan tumpang tindih kegiatannya. Oke. Ya.
Kemudian langkah-langkahnya juga, langkah-langkahnya diperjelas. Langkah-langkah membuat apa menyusun materi, mengumpulkan referensi, menyusun outline, itu materi dalam bentuk apa? Apakah materi sudah bentuk PDF, bentuk digital atau materi belum dalam bentuk digital? Itu harus diperjelas. Kalau menyusun outline itu kan berarti kan digital. Padahal sampean sebelum digital itu kan membuat materi dulu kan. Nah, baru setelah jadi materi, jadi lembaran-lembaran, baru sampean konversi menjadi PDF kan? PDF. Iya, itu. Ini Mas, jadi Ya, prosesnya Pak. kayak gitu. Jadi membuat materi sendiri, membuat e-book sendiri. Nanti nomor 2 itu jadi 2 kegiatan. Oke, Mas, G. Bisa. Terus Siap. usahakan kegiatannya tidak ada dan biar mudah di apa ukur. Jadi membuat materi dan membuat ini kan susah nanti ya. Berarti Kemudian padan. outputnya Mas, outputnya disesuaikan dengan kegiatannya saja. Kalau nanti jenengan output desain e-book, file e-book, itu kan nanti kan susah. Kalau menyusun materi, ya sudahlah materi tentang toharoh. Kalau sampai membuat e-book, ya berarti nanti wajah dari e-booknya itu kayak apa? Mungkin screenshot dokumentasi dari wajah e-book tadi. Waktunya. Oke, gitu Mas G. Makasih Pak, Nah, makasih jadi banyak ini. kegiatannya itu disederhanakan biar tidak tumpang tindih, lebih apa namanya Ringkas. eh, enak. Itu saya kira Ya, itu Mas. siap. Terima kasih. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Mas Maliki. Terima kasih Mas Mahfud. Tolong nanti ditindaklanjuti ya. Dan siap-siap membuat laporan. Oke. Terima kasih Pak Yai atas waktunya. Telah menyediakan waktu untuk Sama. mendampingi Mas Yusuf. Baik, Sama. Bapak Ibu yang saya hormati, silakan untuk undur diri. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Tiara. Silakan Mbak Tiara. Monggo Mbak Tiara. Ini juga e-book ya. Ya, e-book juga. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Maliki selaku penguji, yang saya hormati Bapak Junaidi selaku coach dan moderator, yang saya hormati Bapak Sudir selaku mentor. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Sangadatun-Nisa. Saya adalah calon guru ahli pertama guru Al-Quran Hadis di MTS Negeri 1 Banyumas. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pendampingan Baca Tulis Al-Quran melalui e-book tajwid di MTS Negeri 1 Banyumas. Latar belakangnya yaitu kemampuan membaca dan menulis Al-Quran merupakan keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh siswa madrasah. Namun di MTS Negeri 1 Banyumas ini masih terdapat beberapa siswa yang belum lancar dalam membaca Al-Quran. Seiring perkembangan teknologi digital, pemanfaatan e-book tajwid menjadi solusi inovatif untuk memperluas pendampingan, mendukung pembelajaran mandiri, serta menumbuhkan minat belajar siswa. Ini sejalan dengan visi misi madrasah, yaitu dalam mencetak generasi Qurani yang berakhlak mulia. Tujuannya yaitu yang pertama, tujuan umumnya menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang kedua, mampu memahami peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Tujuan khususnya yaitu meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran siswa di MTS Negeri 1 Banyumas. Yang kedua, menyediakan media pembelajaran inovatif berupa e-book tajwid. Dan yang ketiga, mengoptimalkan pendampingan baca tulis Al-Quran di luar jam tatap muka melalui pemanfaatan teknologi digital. Manfaatnya yaitu bagi instansi yang pertama mendukung terwujudnya visi dan misi madrasah dalam mencetak generasi Qurani, bagi siswa memberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis Al-Quran, bagi penulis yaitu menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Itu the point aja Mbak. Oh ya, deskripsi isunya yaitu saya menemukan 5 isu di satuan kerja saya. Yang pertama, belum optimalnya penerapan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif. Yang kedua, belum optimalnya pendampingan baca tulis Al-Quran di MTS Negeri 1 Banyumas. Yang ketiga, belum optimalnya sistem evaluasi pembelajaran. Yang keempat, kurangnya kreativitas dalam menyajikan materi ayat dan hadis. Dan yang kelima,
belum optimalnya peran guru dalam membimbing literasi digital siswa. Identifikasi core isu dari 5 isu tersebut, kemudian penulis menganalisis menggunakan pendekatan APKL dan USG. Dan ditemukan core isu atau isu utama yaitu belum optimalnya pendampingan baca tulis Al-Quran di MTS Negeri 1 Banyumas. Izin Pak, jadi di MTS saya itu sudah ada pendampingan baca tulis Al-Quran. Bagi siswa yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, sudah terjadwal dengan baik. Nah, di sini saya ingin mengoptimalisasikan dengan adanya e-book tajwid. Dianalisis dengan fishbone diagram, yaitu men-nya guru masih terbatas dalam penguasaan metode digital dan inovasi media pembelajaran. Materialnya belum tersedia media interaktif berbasis digital seperti e-book tajwid. Metodenya yaitu metode masih konvensional sehingga kurang variatif dan interaktif. Miliunya waktu pendampingan yang terbatas. Rancangan kegiatannya ada 5. Yang pertama, membuat rancangan kerja tentang pembuatan e-book tajwid. Yang kedua, mengumpulkan dan menyusun materi e-book. Yang ketiga, sosialisasi e-book kepada siswa. Yang keempat, implementasi penggunaan e-book. Dan yang terakhir, evaluasi dan pembuatan laporan. Kegiatan yang pertama yaitu tahapan kegiatannya konsultasi dengan mentor terkait perencanaan pembuatan e-book. Yang kedua, menyusun rancangan kerja dengan mentor. Outputnya yaitu dokumen rancangan kerja dan dokumentasi kegiatan. Kegiatan yang kedua, mengumpulkan dan menyusun materi e-book. Tahapan kegiatannya mengumpulkan referensi dari kitab tajwid, buku, dan jurnal. Yang kedua, menyusun materi sesuai urutan perencanaan. Dan yang ketiga, mendesain e-book dalam format digital, PDF atau flipbook. Outputnya yaitu draft e-book tajwid yang memuat materi terstruktur. Kegiatan yang ketiga, sosialisasi e-book kepada siswa. Tahapan kegiatan yang pertama menjelaskan tujuan penggunaan e-book, yang kedua membimbing cara mengakses dan menggunakan e-book, yang ketiga memberikan contoh praktek membaca dengan panduan e-book. Outputnya yaitu laporan kegiatan sosialisasi. Kegiatan keempat, implementasi penggunaan e-book. Yang pertama, menguji coba e-book kepada sekelompok siswa. Yang kedua, meminta umpan balik terkait kejelasan materi, desain, dan kemudahan penggunaan. Outputnya yaitu siswa menggunakan e-book dalam proses pembelajaran. Yang kedua, respon siswa terhadap penggunaan e-book. Kegiatan yang kelima, evaluasi dan pembuatan laporan. Tahapan kegiatan yang pertama, memantau penggunaan e-book oleh siswa. Yang kedua, melakukan tes atau penilaian baca Al-Quran berbasis tajwid. Dan yang ketiga, mengumpulkan masukan dari siswa. Outputnya yaitu laporan evaluasi berisi kelebihan, kekurangan, dan tingkat kebermanfaatan e-book. Jadwal kegiatannya dimulai dari tanggal 25 September sampai 5 November 2025. Kendalanya yang pertama yaitu materi tajwid kurang lengkap atau kurang valid. Nah, antisipasinya bisa menggunakan kitab tajwid, buku, dan sumber digital yang terpercaya. Yang kedua, siswa kurang antusias ketika belajar menggunakan media baru. Antisipasinya dengan menggunakan metode interaktif tanya-jawab dan demo penggunaan e-book. Yang ketiga, siswa kesulitan dalam menggunakan e-book tajwid. Antisipasinya dengan memberikan panduan penggunaan e-book yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Mentor, monggo untuk memberikan penguatan. Monggo, Oke, Bapak Mentor. ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'dah. Kepada Pak Maliki, Pak Junedi yang saya hormati, dan juga Mbak Tiara, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Tiara terkait dengan eh, rencana untuk bikin e-book tajwid itu memang di madrasah kami MTSN 1 Banyumas ini terus berupaya bagaimana agar mereka anak-anak yang masih kurang lancar atau bahkan kebetulan dia dari lulusan SD yang dalam membaca Al-Quran masih eh, belum belum lar ya. Maka kita identifikasi, kita gali, kita
buat apa klasifikasinya yang kemudian kita jadwalkan untuk pembimbingan khusus. Mbak Tia buat tajwid yang harapannya adalah bisa memberikan kemudahan bagi eh, guru maupun juga peserta didik sehingga paling tidak harapan kami juga eh, siswa-siswi yang belum bisa baca tulis Al-Quran itu selama 2 sampai 3 bulan dia bisa lancar membaca Al-Quran. Ya, ini sehingga kami mendukung Mbak Tiara yang rencananya akan membuat semacam e-book yang mudah-mudahan ini akan menjadi jalan untuk memudahkan guru maupun juga peserta didik menguasai dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Saya kira itu dan kami mendukung dan insya Allah nanti bersama-sama untuk bisa menyusun e-book yang kemudian sesuai dengan harapan dari kami MTSN 1 Banyumas bagi mereka-mereka siswa-siswi yang masih belum bisa lancar dalam membaca tulis Al-Quran dengan disusunnya e-book nantinya akan membuat kemudahan bagi peserta didik kami dan juga tutor atau guru yang membimbing juga akan ada panduan yang bisa me- mempercepat anak-anak bimbingannya bisa memperlancar dalam bacaannya. Saya kira itu dan terima kasih sekali. Mohon bimbingannya terus. Mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak, Mbak Sudir yang telah memberikan penguatan Sama-sama. kepada Mbak Tiara. Selanjutnya Mas Maliki, monggo Oke, terima sampaikan kasih saja. Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Kegiatan Pak wabarakatuh. Sudir wabarakatuh. di kegiatan ini. Yang pertama, Mbak Tiara. Iya, Pak. Tiara, apresiasi ya Mbak ya, sudah sampai pada tahapan ini. Semoga nanti lancar ke depannya di dalam Amin. aktualisasi. Baik, Mbak Tiara, optimalisasi pendampingan baca tulis Al-Quran melalui e-book tajwid di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banyumas. Pertanyaan saya, Mbak, yang sampean mau optimalkan itu pendampingannya atau pemanfaatan e-booknya? Pendampingannya, Pak. Pendampingannya. Iya. Oke, kalau pendampingannya itu harus di-cross dengan gagasan kegiatannya. Sampai di sini di gagasan kegiatannya itu membuat rancangan, menyusun materi e-book, sosialisasi e-book, kemudian penggunaan e-book dan evaluasi. Kalau di-crosskan dengan itu, di mana, titik mana sampean mau mengoptimalkan pendampingannya itu, Mbak? Kan ini pendampingannya di luar jam pembelajaran, Pak. Di luar jam pembelajaran. Ya, di pembiasaan pagi. Jadi di itu pas pembiasaan pagi itu. Iya, aku mau maksud. Tapi kegiatannya sampean itu loh tidak ada yang menggambarkan ini, menggambarkan sampai itu pendampingan. Tapi Oh, iya, iya. lebih ke pemanfaatan e-booknya, E-booknya. Oke, iya. gitu. Iya, Pak. Nah, Iya apa sampai mau apa ini? Karena nanti kalau tetap ini judulnya tetap, tapi kalau sampean tidak ke pemanfaatan e-booknya, berarti judulnya tidak dirubah, tapi kegiatannya harus dirubah, gitu. Karena sebenarnya diterima itu kan? sih, Pak. Tujuan Ya, awalnya itu nah, mungkin untuk mungkin gini Mbak, masukkan iya, saja ya. Kalau iya, diterima, kalau tidak nggak masalah nanti. iya, Jadi judulnya supaya tidak merubah gagasan, ya langkah-langkah gagasan. iya. Langkah gagasan ini sudah bagus dari kan sama-sama e-book sama punya Mas siapa tadi. Ini lebih tertata dan bisa menggambarkan apa penyelesaian masalah di apa namanya Facebook atau saya tidak tahu di Fishbone-nya ya. Tapi Iya. minimal gagasan untuk optimalisasi di sini sudah tergambar. Maka Iya. judulnya kalau bisa, ini masukkan saja, lebih ke optimalisasi pemanfaatan e-book Oh, tajwid iya, tadi, iya. e-book tajwid untuk meningkatkan apa? Mungkin pemahaman tentang tajwid atau apa di MTS mana. Itu, Pak. Jadi nanti kalau ketika pemanfaatan e-book ini, kegiatan ini
linier. So, Nggih. mm. Nggih mudeng, Pak. Nah gitu ya. Nggih. Oke. Kemudian nanti kegiatannya, langkah-langkah kegiatannya lebih didetailkan. Untuk sekuen kegiatannya, Mbak, coba. Itu sudah bagus, membuat rencana, mengumpulkan, menyusun materi, mengumpulkan dan menyusun materi. Menyusun materi itu aja nggak apa-apa, menyusun Nggih. materi, kemudian sosialisasi dan implementasi. Implementasi dan sosialisasi kira-kira di mana, Mbak? Kegiatannya, Mbak? Duluan mana, Pak? Iya, duluan mana? Kita kira Sosialisasi. secara umum, Nggih. sampai mau menyosialisasikan sesuatu dengan menerapkan sesuatu itu duluan mana? Sosialisasi dulu. Sosialisasi dulu. Nggih. Oke, sosialisasi ya. Nah, Nggih. implementasi penggunaan e-book kita lihat di kegiatannya. Nggih. Implementasi, menguji coba. Nah, kalau mengimplementasikan itu kan kalimatnya jangan uji coba. Kalau uji coba itu kan belum implementasi, Mbak. Oh, nggih, nggih, Pak. Berarti itu lebih baik langsung aja uji coba e-book atau uji coba penggunaan e-book. Jadi nanti masih bisa revisi lagi. Karena Berarti bukan implementasi ya, Pak? iya, karena apa kegiatan sampean menguji coba tadi. Nggih. Nah, langkah-langkahnya kan menguji coba, meminta umpan balik. Itu kan ketika setelah dapat umpan balik, kira-kira e-book itu akan direvisi lagi atau tidak? Iya, iya. Berarti baru Nah, diimplementasikan. uji coba apa implementasi? Enggak, maksudnya setelah ini, Pak, setelah apa? Setelah minta umpan baliknya. Nah, baru implementasi kan? Iya, nggih. Nah, berarti nanti implementasi ini diganti aja langsung uji coba, nggak masalah. Uji coba pemanfaatan e-book. Nggih. Nah, nanti kegiatannya, langkah-langkah kegiatannya dirubah, ditambah, jangan hanya dua. Kalau dua itu kurang, minimal tiga lah. Nah, sosialisasi berarti nanti uji coba dulu, baru setelah diuji coba disosialisasi. Berarti sekuennya biar Oh, nggih. Nggih, berarti Pak. nanti nomor tiga dan nomor berapa itu? 4 Empat itu dibalik. balik ya. Uji coba dulu, baru sosialisasi. Sosialisasi. Nah, sosialisasi itu sudah clear, tidak ada perubahan lagi karena sudah Oh, nggih, ada nggih, Pak. revisi. Itu Mbak, nggih. Nggih. Kemudian outputnya juga nanti bisa disesuaikan, Mbak, ya. Nggih. Sampean bisa langsung merujuk pada kegiatannya. Itu lebih mudah daripada nanti. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau bisa per langkah itu ada outputnya, itu bagus. Tapi seandainya nanti sampean itu kesulitan, langsung saja, misalnya implementasi atau uji coba. Nah, apa yang dilakukan? Ya mungkin dokumentasi tentang uji coba, kemudian apa namanya hasil dari pengaksesan e-booknya itu bagaimana, bisa diakses atau tidak, itu bisa disertakan sebagai evidennya, gitu Mbak. Nggih, Pak. Ini sudah bagus, tinggal malik apa namanya merubah tiga jadi empat, empat jadi tiga ya. Nggih. Sama Berarti nanti setelah sosialisasi langsung evaluasi nggak apa-apa ya, Pak? nggak masalah, Nggih, nggak nggih. masalah. Sosialisasikan supaya. Oke, gitu ya. Sama Nggih, tadi siap. di judul Mbak ya. Nggih, Kalau judulnya pendampingan cantik. nanti tidak sinkron dengan kegiatannya sampean. Nggih. Oke, saya Terima kira kasih, itu Pak. Mbak. Dan terima Nggih. kasih Pak Sudir. Mohon maaf, nanti mohon bisa didampingi, dipantau nih Mbak Tiara di dalam melaksanakan aplikasi biar nanti benar-benar bisa berjalan dan jika bisa kita manfaatkan ke depannya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima Assalamualaikum. kasih sama-sama nggih, terima kasih Matur nuwun Eh, nggih. terima kasih Nggih, Mas Maliki, nggih. terima kasih Pak Sudir yang sudah Nggih, sama-sama berso nggih. untuk mendampingi Mbak Tiara. Terima kasih Nggih. ya Mbak Tiara, tolong nanti Nggih. ditindaklanjuti Pak. apa yang menjadi catatan. Oke, Nggih, terima siap. kasih. Sewu nih langsung Kami live ya. aturkan. Kami langsung live ya. Ye, Oh iya, ye, Pak. Mas, ye, Moga-moga, Pak. Nggih, ye, nggih, nggih, matur nuwun nggih ye. ngapunten nggih. Selanjutnya, monggo. Iya, Eh, Bapak. sudah, Sudah, Mas Pak Azam. Jajak. Iya, Oh, Mas Jajak. Monggo, kami persilahkan. iya, Bapak. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah. Iya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Maliki SPD MPDI selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Dr.
Dr. Andes Haji Junaidi MPD selaku Coach Kelompok 4 Angkatan 43, serta yang saya hormati Bapak Haji Komsun Nur Arif SAG selaku mentor sekaligus Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang telah berkenan hadir pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zaza Zamzami Asri Ananda. Saya sebagai calon analis SDM aparatur di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Layanan Digital Kenaikan Pangkat Pegawai melalui integrasi sistem website di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya ada latar belakang. Saat ini pemerintah sedang mendorong transformasi digital untuk dapat menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Dalam upaya mendukung hal tersebut, Kementerian Agama Sidoarjo telah menghadirkan layanan PTSP online berbasis web dengan nama PTSP Online Ceria, di mana layanan tersebut terbukti mempercepat pelayanan eksternal kepada masyarakat, di mana fitur PTSP Online ini merupakan hasil inovasi yang dilakukan oleh Bapak Kasubag kami setelah mengikuti diklat pelatihan kepemimpinan pengawas pada beberapa waktu lalu. Keberhasilan ini menjadi peluang untuk memperluas digitalisasi yang tidak hanya fokus pada eksternal, namun juga pada internal kantor, salah satunya adalah layanan kenaikan pangkat. Kondisi saat ini, pengajuan kenaikan pangkat belum semuanya terintegrasi, di mana masih dilakukan dengan berbagai kanal komunikasi, yaitu salah satunya email ataupun chat, di mana hal ini menyebabkan dokumen sering terpecah, sulit ditelusuri, serta memperpanjang waktu penyelesaian, di mana data pada periode Oktober 2025 terdapat 37 pengusul yang mana 15 berkasnya harus dilakukan direvisi melalui berbagai kanal komunikasi, sehingga hal ini memperkuat urgensi perlunya sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan solusi untuk mengintegrasikan layanan kenaikan pangkat ke dalam suatu sistem digital yang terpusat, agar proses lebih cepat, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi, serta terintegrasi dengan baik. Selanjutnya adalah analisa APKL. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan 5 isu yang kemudian dianalisa menggunakan metode APKL, yang mana berdasarkan hasil analisa menggunakan metode APKL, terdapat 3 isu yang dinilai memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti. Ketiga isu tersebut kemudian diuji lebih lanjut menggunakan analisa USG sebagai instrumen untuk menentukan prioritas permasalahan, di mana berdasarkan hasil analisa menggunakan USG menunjukkan bahwa isu kurang optimalnya integrasi sistem digital untuk layanan kepegawaian kenaikan pangkat menjadi isu yang memperoleh skor dengan nilai tertinggi dibandingkan isu lainnya. Dan untuk mengetahui akar penyebab dari permasalahan ini secara mendalam, dilakukan analisis menggunakan diagram fishbone yang meliputi manpower, material, method, dan nilai, di mana berdasarkan pertimbangan tersebut, isu ini ditetapkan sebagai prioritas utama untuk diangkat dalam rancangan aktualisasi yang saat ini dengan judul gagasan kreatif optimalisasi layanan digital kenaikan pangkat pegawai melalui integrasi sistem website di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya adalah gagasan pemecahan isu. Untuk mengaktualisasikan rancangan tersebut, maka disusun rancangan kegiatan dan tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat rancangan kerja kebutuhan dan penyusunan alur proses layanan digital kenaikan pangkat yang terdiri dari konsultasi dengan mentor atau atasan untuk mendapat masukan yang setelahnya yaitu mengajukan ide dan berkonsultasi terkait integrasi layanan digitalisasi kenaikan pangkat. Yang kedua adalah melakukan koordinasi dengan Prakom yang terdiri dari tahapan diskusi hingga sampai nantinya memastikan fitur siap diuji sebelum sosialisasi. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan dan penyusunan alur proses layanan digital yang terdiri dari proses identifikasi dokumen dan data yang diperlukan hingga nantinya membuat alur proses layanan digital. Yang keempat adalah penyusunan manual book layanan digital dan video tutorial, di mana terdiri dari tahapan mengambil tangkapan layar fitur hingga nantinya mengunggah manual book dan video tutorial ke media sosial. Yang kelima adalah sosialisasi dan pendampingan melalui media digital, yang mana terdiri dari tahapan membuat pamflet di media sosial hingga nantinya memberikan panduan tambahan jika ada kendala. Dan kegiatan terakhir adalah evaluasi dan pembuatan laporan, di mana terdiri dari kegiatan pengumpulan penilaian dan masukan uji coba, dan nantinya disusun laporan evaluasi dari hasil masukan. Selanjutnya, agar kegiatan tersebut dan tahapannya berjalan dengan baik, maka dibuatkan jadwal kegiatan beserta waktunya sebagai berikut, di mana kegiatan dimulai pada tanggal 25 September dan hingga nanti akhirnya pada tanggal 5 November 2025. Dan selanjutnya adalah kendala dan antisipasi. Berikut merupakan kendala yang pertama, kegiatan pertama untuk potensi kendala yaitu waktu konsultasi dengan mentor atau atasan yang terbatas dan perbedaan pemahaman regulasi, maka antisipasi tersebut dilakukan dengan penyesuaian jadwal konsultasi dan penyiapan draft sebelumnya serta mengacu para regulasi resmi untuk menyiapkan persepsi. Yang kedua adalah jadwal tim yang padat, koordinasi tertunda, serta perbedaan persepsi kebutuhan fitur. Untuk antisipasi menyusun jadwal koordinasi jauh
jauh hari dan membuat notulen hasil diskusi untuk tindak lanjut. Potensi kendala ketiga adalah ASN kesulitan menyiapkan dokumen sesuai dengan standar, serta perubahan regulasi mempengaruhi alur. Yang ketiga adalah membuat petunjuk teknis jelas dan sederhana, serta mengupdate alur sesuai dengan regulasi terbaru. Yang keempat adalah ASN dengan literasi digital Satu rendah menit lagi, kesulitan Mas. memahami pandu, dia mengalami panduan, serta membuat video melakukan. Untuk antisipasi membuat pandu sederhana ilustrasi visual dan menyusun timeline pembuatan manual book dan video agar efisien. Untuk potensi yang kelima adalah tidak semua update dimensional dan ASN nggak bertanya. Antisipasinya adalah menyediakan beberapa kanal sosialisasi dan membuka ruang konsultasi pribadi. Yang terakhir adalah ASN kurang disiplin memberikan umpan balik serta data evaluasi kurang detail. Untuk antisipasi adalah mengirim reminder berkala serta membuat form evaluasi sederhana dan mudah diakses. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak terkait dengan rancangan aktualisasi saya pada hari ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Mas. Mas Azam. Selanjutnya Bapak Mentor untuk memberikan penguatan. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Maliki selaku penguji, Pak Junaidi selaku mentor, selaku coach sekaligus moderator dalam kesempatan ini, Mas Azam, Mas Jaza Zamzani yang saya hormati. Bapak penguji yang perlu kami sampaikan di awal bahwa belum lama Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo melonseng layanan digital yang kami sebut sebagai layanan digital berbasis web ceria yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Rancangan yang kami buat ini pada prinsipnya adalah untuk memudahkan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan secara umum kepada masyarakat. Tetapi dari eh, aplikasi yang sudah kami bangun ini masih ada satu ruang yang belum sempat kami siapkan. Nah, ruang yang belum kami siapkan ini adalah pelayanan terhadap internal kami, pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, baik yang ada di kantor kementerian maupun mereka yang ada di KUA, madrasah, dan lain sebagainya. Sehingga ketika Mas Zamzam yang notabene adalah analis apa kepegawaian di kantor Kementerian Agama CPNS ini, maka ruang ini saya mintakan kepada Mas Azam ini untuk bisa diisi. Kemudian berdasarkan konsultasi Mas Azam kepada kami, maka muncullah sebuah ide untuk optimalisasi layanan digital kenaikan pangkat melalui website yang nantinya akan terintegrasi dengan website yang sudah kami siapkan. Sehingga Bapak penguji, saya merasa sangat terbantu dengan program yang disiapkan oleh Mas Azam ini, karena kami sebagai Kasubag Tata Usaha yang tentu salah satu tugas kami adalah terkait dengan persoalan-persoalan kepegawaian. Ketika kemudian persoalan kepegawaian ini termasuk di antaranya kenaikan pangkat ini nanti bisa kami kelola dengan sistem digital, tentu ini akan lebih mudah. Di mana pegawai kantor Kementerian Agama yang tidak hanya terpusat di kantor saja, tetapi mereka tersebar di madrasah, di KUA yang jaraknya cukup jauh dengan kantor. Ketika program ini nanti bisa kami optimalkan, bisa kita laksanakan dengan baik, tentu ini akan mempercepat proses-proses yang dibutuhkan, baik ketika mereka harus mengajukan bahan-bahan dan lain sebagainya, kelengkapan untuk kenaikan pangkat, maupun ketika nanti ada hal yang memang harus kami perjelas langsung, kelengkapan dan lain sebagainya. Sehingga saya selaku Kasupak maupun selaku mentor sangat mendukung dari apa yang sudah disiapkan Mas Azam ini, karena nanti ini akan sangat apa bisa kami integrasikan dengan web yang saat ini sudah kami siapkan dan kami kerjakan, mulai kami launch kepada masyarakat. Mungkin awal begitu, Bapak penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Homsun yang telah memberikan penguatan kepada Mas Azam. Monggo Mas Maliki untuk menyampaikan klarifikasinya. Silakan, kami persilakan.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Komsun. Eh, Iya, Bapak. Waalaikumsalam. Terima Warahmatullah. kasih Mas Zamzam, Mas Nur Arif Zamzam. Panggilnya siapa ini? Mas Jam-jam, Pak. Zamzam. Azam. Azam aja, Pak. Azam. Azam ya. Oke, terima kasih Oh, Mas. lupa. Oke. Judulnya optimalisasi layanan digital kenaikan pangkat pegawai melalui integrasi sistem web di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo ya. Pertanyaan saya Mas, webnya berarti sudah ada Mas ya? Webnya sudah ada, Pak. Sudah ada. Terus peran panjenengan di situ apa? Jadi peran saya di sini Bapak terkait ini kan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasubag bahwasanya terdapat Hmm, ruang kosong. Nah, hmm, nantinya saya akan berkoordinasi dengan peranata komputer untuk bisa menyusun alur serta fitur-fitur untuk kenaikan pangkat ini. Dikarenakan proses kenaikan pangkat ini kan saat ini masih dilakukan dengan email maupun dengan chat, Pak. Nantinya harapannya saya nanti akan menyusun fitur-fitur apa, syarat berdokumen yang diperlukan, dokumen persyaratan standarnya apa, untuk disusun untuk bisa digabungkan di fitur tersebut nantinya agar pengajuan tersebut bisa terintegrasi melalui website tersebut, Bapak. Oke. Yang kedua, nanti sampean betul membuat fitur. Dengan minta tolong apa jangan yang buat fitur-fitur itu di web itu. Uh, jadi nanti kolaborasi Bapak. Kemarin saya udah tanya ke Prakom juga terkait ini, Oke. bagian mana saja yang bisa saya lakukan dan kolaboratif juga dengan Prakom. Karena di fitur ini kan saya menekankan juga kolaborasi Bapak. Jadi Hmm. nanti saya udah bisa konsultasi terkait dengan bagian mana saja yang mungkin bagian yang bisa saya kerjakan dan bagian mana yang Prakom nanti akan kerjakan. Karena saya menyadari keterbatasan diri saya itu Pak. Ya, betul. Jadi betul karena di aktualisasi ini jangan sampai terkesan sampean hanya menjadi Assalamualaikum Pak. Ya. penonton gitu, ya kan ya? Iya Bapak. Karena kalau sampai kan analisis, analis Iya, kepegawean kan. Kalau iya, masuk ke Prakom kan bukan wilayah panjenengan. iya Bapak. Mungkin nanti panjenengan untuk mempertanggungjawabkan itu sampean ada mungkin apa namanya nota atau apalah surat yang menyebutkan bahwa sampean ada tugas tambahan ke situ supaya legalitas panjenengan masuk ke situ ada satu. Yang kedua, tugas panjenengan utama kan mengisi kontennya kan. Iya Pak, sama I- menata alurnya Pak. Iya, jadi sampai nanti pembuatan alur, ya, lebih ke pembuatan alurnya saja. Alur Oh di iya, dalam pelayanan kenaikan pangkat. Ya nanti akan dimasukkan di web kan gitu. iya Betul, Bapak. betul ya. Betul, betul, Ya, betul. maka kalau kalau nanti sampai membuat alurnya, berarti nanti di kegiatan itu harus ada kegiatan yang apa menunjukkan panjenengan membuat itu. Karena Iya di Pak, di sini kegiatan ketiga Pak. kayak kegiatan ketiga analisis kebutuhan. Iya, Ya, analis kebutuhan. Oke. ya berarti nggak usah pakai analisis kebutuhan, langsung saja pembuatan alur proses itu langsung. Karena nanti kalau analisis kebutuhan itu kan lebih ke pemetaan di awal, Mas. Ya Oh kan? iya, iya Bapak. Jadi sudah langsung aja penyusunan alur. Nah, Oh iya, siap, siap. setelah alur disusun apa? Ini kan karena tanggalnya pelaksana itu kan kayak saya buat barengan gitu ya Pak. Jadi saya Hmm. nyusun alur, saya koordinasikan dengan Prakom agar nanti dibuat di webnya gitu Bapak. Saya juga Oke. menyediakan data kepegawaiannya untuk membuat akun masing-masingnya gitu Pak. Membuat akun. Di ya, Jadi harus diperjelas Mas. Jadi kegiatannya biar setelah misalnya ya setelah sampai membuat alur, alur itu mau diapakan? Apa mau dimuat di web atau tidak? Itu harus ada tidak lanjut. Jadi oh, jadi Bapak, setelah penyusunan alur itu nanti akan disusun manual book ya berupa PDF serta video tutorial Bapak. Setelah itu, alur kemudian dibuatkan video tutorial tentang alur itu. J Ya, sama berarti langsung aja PDF-nya J. nomor 4 itu dibuat pembuatan video tutorial tentang alur tadi proses pelayanan. Jadi lebih 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 spesifik gitu loh Mas, lebih mengena gitu loh. J Ya. Bapak. Jadi langsung aja penyusunan video apa tutorial. Kemudian setelah itu video sudah selesai, baru sosialisasi pendampingan mulai media digital. Maksudnya bagaimana ini?
Jadi Bapak, nanti kan posisinya ini kan berarti PDF, video tutorial dan linknya sudah jadi. Nah, itu kan perlu dilakukan simulasi kan Bapak. Nah, nanti untuk aktualisasi ini saya mempersempit untuk uji cobanya berada di lingkungan internal Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo terlebih dahulu. Dengan saya mendistribusikan link PDF dan Lah ada itu aja. manual book itu. Langsung Ya Bapak. distribusi link ke pegawai untuk uji coba itu mencoba apa video tutorial ini bisa apa tidak. Jadi tidak kalau pendampingan kan harus panjangan satu-satu kan Mas. Pendampingan itu lebih ke ini sih, Pak. Kan pasti nanti ada muncul pertanyaan. Nah, itu nanti boleh saya di nomor ini untuk bertanya terkait dengan kebingungan itu, Pak. Gitu, Itu Pak, kan konsepnya. kelanjutan dari sosialisasi kan. Nah, yang penting kan link itu bisa terdistribusi diakses orang lain kan. Betul? Enggak? Iya, iya, Pak. Betul, Pak. Ya, selesai kalau link itu sudah selesai, sudah berarti sampai optimalisasi web itu sudah terjawab di situ. Perkara nanti ada kegiatan-kegiatan lain itu menjadi kelanjutan. Oh, Jadi iya, Bapak. di sini web itu benar-benar bisa dimanfaatkan. Buktinya teman-teman panjenengan sudah bisa mengakses web dengan melihat Oh, apa? iya. Mendownload mungkin video tutorial tentang proses pelayanannya, alur pelayan gitu kan kelihatan. Nah itu Mas. Iya, berarti cuma sampai kita bisa berhasil buka webnya itu dan linknya Selesai. itu bisa. Iya, Kalau selesai. evaluasinya, Tapi itu Bapak, aja. kan setelah itu Itu ada artinya evaluasi. ketika web itu sudah bisa dikonsumsi oleh teman dengan mengakses video tutorial kalian, berarti kan sudah selesai. Oh, iya. Nah, nanti tindak lanjut selanjutnya itu setelah latsar selesai, dengan lanjutkan, jangan berhenti di sini. Jadi di sini nanti Berarti, panjenengan selesai sampai titik itu, Mas. Jadi nanti berarti, pertanggungjawabannya enak. Karena kan iya. waktunya 1 bulan kok, Mas. Iya, iya. Nah, Berarti untuk laporan evaluasinya tidak perlu Pak, kayak misal laporan penilaian atau gitu Mas ya. bagaimanapun itu. Pak, izin bertanya Ya terkait kalau dengan evaluasi tetap ada nanti. Iya. Evaluasi tetap Oh, ada. Nanti evaluasi dan tidak lanjut gitu aja. Kalau oh, membuat J, laporan itu J, nggak masalah. Itu J, Bapak. kalau panjangan mau melanjutkan tadi tidak selesai pada dasar, berarti evaluasi dan tidak lanjut. Nanti hasil evaluasi itu akan ditindaklanjuti kurangnya apa, nanti lebihnya Oh, apa, J, Bapak. terus penerapan kedepannya apa. Itu setelah Oh, lanjut. J, Makanya J. ada evaluasi dan tindak lanjut. Oh, J, Bapak. Nah, J, gitu Mas. Lebih siap-siap. lebih simpel, mudah dirasakan, sampean tidak sulit mencari apa namanya outputnya atau evidennya. J, Itu Mas ya. Karena J, matur nuwun, sampean Bapak. optimalisasi web. Ya, makanya nanti judulnya itu lebih dipersingkat. Optimalisasi pemanfaatan web untuk mempermudah layanan apa tadi Mas? Layanan apa? Mau kenaikan pangkat Kenaikan apa? pangkat. Nah, itu kan lebih enak dirasakan. Ya. Itu Mas G. Oke, J, Bapak. J, matur Oke, nuwun. terima kasih Mas Jam-Jam. Terima oke, kasih oke. Pak Samsun. Dan Baik, nanti di Pak dalam Ya, Samsul. pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan mohon untuk terus didampingi supaya siap Bapak. lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Maliki, Mas Zamzam, dan Bapak Mentor. Ya, Siap, mohon nanti didampingi. Ini siap. bisa bagus. Ya, selamat Mas Zam bekerja dan nanti ditindaklanjuti ya. Tinggal membuat laporan. Oke, oke, J, selanjutnya Bapak. Mas siapa ini kurang dua? Ayo, Mas. Saya, Nah, Pak. Mbak, oh Mbak Anu, Ya, Wah, saya Fania tuh. Wafiqatun Nima. Nikmah. Ya. Oke, monggo Mbak. Kami persilahkan. Mentornya sudah siap, nggih? Sampun, Pak. Sudah siap Pak. Benar. Sudah terlihat nih, Pak, untuk Ya. share screen-nya. Begitu saja kan nggak masuk background. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Bapak Haji Maliki selaku penguji, yang saya hormati Bapak Haji Junaidi selaku coach dan Bapak Haji Muslih selaku mentor. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wafiqatun Nikmah, saya calon guru ahli pertama Bahasa Arab di Iman 3 Kebumen. Saya di sini akan mempresentasikan
rancangan aktualisasi saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Bahasa Arab dengan Media Kamus Tematik Berbasis E-book di Mantiga Kebumen. Ya, untuk pendahuluan berisi latar belakang, manfaat, tujuan, dan ruang lingkup. Untuk latar belakangnya yaitu tugas utama PNS, kemudian adanya Latsar, setelah itu implementasi, core value, dan employer branding ASN. Yang selanjutnya, materi tersebut diimplementasikan dalam bentuk menganalisis isu serta memberikan gagasan kreatif untuk pemecahan isu tersebut. Nah, untuk isu yang saya temukan itu ada 5 isu, yang semua isu ini itu dikategorikan dalam konteks Smart ASN karena berkaitan dengan penerapan teknologi dan inovasi dalam pendidikan. Kemudian 5 isu ini dianalisis melalui APKL, teknik APKL. Yang pertama, isu pertama yaitu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital dalam pembelajaran bahasa Arab di Mantiga Kebumen. Yang kedua, belum tersedianya media pembelajaran buku saku Nahwu berbasis mind mapping pada mata pelajaran bahasa Arab di Mantiga Kebumen. Yang ketiga, belum tersedianya media pembelajaran kamus tematik berbasis e-book pada mata pelajaran bahasa Arab di Mantiga Kebumen. Yang keempat, yaitu belum optimalnya penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif untuk mendukung pembelajaran bahasa Arab di Mantiga Kebumen. Dan yang terakhir, yaitu belum adanya video profil madrasah di Mantiga Kebumen. Dari teknik analisis APKL ini ditemukan 3 isu dengan ranking tertinggi, yaitu yang pertama, belum tersedianya media pembelajaran kamus tematik berbasis e-book pada mata pelajaran bahasa Arab di Mantiga Kebumen. Yang kedua, belum tersedianya media pembelajaran buku saku berbasis mind mapping pada mata pelajaran bahasa Arab di Mantiga Kebumen. Kemudian belum optimalnya penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif untuk mendukung pembelajaran bahasa Arab di Mantiga Kebumen. Dianalisis melalui teknik USG dan ditemukan 1 core isu yang nantinya akan dianalisis menggunakan Fishbone untuk menemukan akar penyebab dari isu tersebut. Dari MEN sendiri yaitu guru belum memiliki referensi kamus digital bahasa Arab yang sesuai dengan kebutuhan siswa madrasah aliyah. Kemudian siswa kesulitan mencari arti kata dalam waktu singkat, terutama saat kegiatan membaca atau menerjemahkan. Dari material sendiri, yaitu tidak tersedianya konten digital yang bisa diunduh dan dipakai secara offline. Belum ada e-book kamus dengan kosakata tematik yang relevan dengan pelajaran. Dari metode sendiri yaitu belum adanya regulasi atau program madrasah untuk penyediaan kamus digital sebagai bagian dari sumber belajar dan pembelajaran masih berorientasi pada metode tradisional dan tekstual. Dari milieunya, kurangnya budaya literasi digital di lingkungan sekolah dan madrasah belum memiliki platform pembelajaran digital atau sistem manajemen pembelajaran. Selanjutnya, dari isu tadi, yaitu belum tersedianya media pembelajaran kamus tematik berbasis e-book pada mata pelajaran bahasa Arab di Mantiga Kebumen, dikemukakan gagasan kreatif untuk memecahkan isu tersebut, pemecahan masalah isu tersebut. Yang pertama, yaitu membuat rancangan kerja aktualisasi terkait efektivitas pembelajaran bahasa Arab dengan media kamus tematik berbasis e-book di Mantiga Kebumen. Nah, untuk tahapan kegiatannya, itu yang pertama ada konsultasi dengan mentor untuk membuat rancangan kerja dan menyusun rancangan kerja. Yang kedua itu pembuatan media kamus tematik e-book. Nah, untuk tahapan kegiatannya berupa penyusunan konten kamus, desain dan pembuatan e-book dan validasi konten atau validasi produk. Kemudian yang ketiga menyusun RPP yang menggunakan media e-book. Yang pertama kegiatannya adalah analisis kurikulum, pemetaan CP, TP, dan ATP, kemudian penyusunan RPP yang terintegrasi. Yang keempat itu implementasi dalam pembelajaran, yaitu pelaksanaan pembelajaran, terus penugasan dan praktik, kemudian adanya evaluasi pembelajaran dengan media interaktif, nanti melalui Kahoot atau Workbook. Kemudian yang kelima itu monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatannya adalah pengumpulan data kuantitatif, pengumpulan data kualitatif, analisis dan interpretasi data, dan penyusunan laporan evaluasi. Untuk jadwal kegiatannya, itu dilaksanakan mulai tanggal 25 September sampai 5 November. Untuk kegiatan pertama itu di minggu pertama, kegiatan kedua minggu kedua, kegiatan ketiga itu di minggu ketiga, dan kegiatan keempat itu di minggu keempat dan kelima. Kemudian kegiatan kelima itu di minggu keenam. Nah, kemudian untuk kendala dan antisipasinya, yang pertama itu diantaranya tahap kegiatan membuat rancangan kerja aktualisasi terkait efektivitas pembelajaran bahasa Arab dengan media kamus tematik berbasis e-book di Mantiga Kebumen. Itu kendalanya mungkin kesulitan dalam menemukan waktu yang cocok untuk konsultasi dan mentor. Dan bisa diantisipasi dengan menawarkan beberapa opsi waktu platform, misalnya bisa daring atau luring untuk konsultasi dengan mentor.
Dan untuk yang kedua itu pembuatan media kamus tematik. Untuk kendalanya itu mungkin keterbatasan keterampilan teknis dalam penggunaan software design dan development. Antisipasinya nanti bisa pelatihan intensif penggunaan software atau bekerja sama dengan tim teknis. Kemudian kesulitan mengintegrasikan fitur interaktif dalam e-book. Nanti bisa menggunakan template e-book yang sudah tersedia dan mudah dikustomisasi. Kemudian ada keterbatasan konten multimedia. Antisipasinya mengumpulkan atau membuat konten multimedia berkualitas sejak awal. Kendala teknis dalam pembuatan produk digital. Nanti antisipasinya memastikan ketersediaan akses internet atau perangkat yang memadai untuk pembuatan produk digital. Yang ketiga, menyusun RPP yang menggunakan media e-book. Kendalanya kesulitan mengintegrasikan media e-book dengan kurikulum yang ada. Untuk antisipasinya, analisis kurikulum mendalam untuk menemukan titik integrasi yang tepat. Kemudian penyesuaian dengan standar kompetensi dan indikator pembelajaran. Antisipasinya mapping kompetensi yang detail sesuai dengan standar pendidikan. Variasi gaya belajar siswa yang beragam. Nanti antisipasinya bisa dengan desain RPP yang fleksibel untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Untuk keempat yaitu implementasi dalam pembelajaran. Untuk kendalanya nanti gangguan teknis saat penggunaan e-book nanti bisa diantisipasi dengan persiapan technical support dan troubleshooting guide. Terus selanjutnya kesenjangan digital di antara siswa ini nanti bisa diantisipasi dengan penyediaan alternatif akses untuk siswa dengan keterbatasan teknologi. Yang kelima, tahap kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, untuk kendalanya responden survei yang enggan mengisi atau memberikan jawaban tidak jujur. Nanti bisa diantisipasi dengan menjelaskan tujuan survei yang jelas dan menjamin kerahasiaan data untuk mendorong kejujuran. Terus kesulitan mengukur efektivitas media e-book secara objektif. Nanti bisa mengembangkan indikator yang jelas dan terukur untuk evaluasi. Keterbatasan instrumen evaluasi yang sesuai dengan media digital. Nanti untuk antisipasinya bisa membuat instrumen evaluasi yang valid dan reliable. Kemudian keterlambatan dalam penyusunan laporan kegiatan. Untuk antisipasinya bisa menentukan tenggat waktu yang jelas untuk penyusunan laporan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Halo Pak Jun. Pak Jun. Halo Pak Jun. Oke. Monggo Halo, Pak. halo, agak tak unmute. Oke, oke. Ya. Monggo Pak Muslih untuk memberikan penguatan. Mohon maaf tadi tak Oh, unmute ternyata. Monggo Pak Muslih untuk memberikan penguatan Ya, pada Mbak terima Fani. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Bapak Junaidi dan Bapak Maliki dari BDK Semarang. Yang kami hormati teman-teman peserta Latsar dan khususnya Mbak Wafiqatun Nikmah dari Mantiga Kebumen sebagai guru bahasa Arab di Mantiga Kebumen yang kami eh, hormati pula. Kami ucapkan terima kasih atas upaya dari Mbak Wafiqatun Nikmah selaku guru bahasa Arab yang baru di Mantiga Kebumen yang insya Allah untuk rencana Nama aktualisasi Anda akan belum ada. mengusung judul efektivitas pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kamus tematik berbasis e-book. Ini tadi telah dipaparkan sedemikian rupa oleh Mbak Wafiqatun Nikmah. Insya Allah persiapan sudah dipersiapkan sedemikian rupa, kemudian langkah-langkah sudah dia tempuh dan insya Allah kami selaku mentor eh, mendukung sepenuhnya apa yang akan dilaksanakan oleh Mbak Wafiqatun Nikmah dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Arab di Mantika Kebumen yang tentu saja masih ada kendala yang cukup banyak tadi disampaikan oleh Mbak Wafiqatun Nikmah yang telah menganalisa kegiatan dan keadaan selama ini sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh Mbak Wafiqatun Nikmah tadi mudah-mudahan pembelajaran bahasa Arab di Mantiga Kebumen menjadi lebih efektif, lebih eh, mudah dipelajari oleh anak, gampang diikuti, nyaman, dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal bagi putra-putri kami. Demikian mungkin eh, tambahan dari kami.
penguatan dari kami selaku mentor. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ji, Selanjutnya sama-sama. Mas Maliki, monggo untuk memberikan penguatan. Oke, terima kasih Pak Jun, terima kasih Pak Musli. Assalamualaikum Ji, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Waalaikumsalam wabarakatuh. Mbak warahmatullahi Nikmah. wabarakatuh. Ya, pertama terima kasih Mbak Nikmah, sampean sudah bisa menyelesaikan sampai tahap ini. Semoga nanti pelaksanaan aktualisasinya diberikan kelancaran. Amin. Amin. Baik, judulnya efektivitas pembelajaran bahasa Arab dengan media kamus tematik berbasis e-book. Demand. Efektivitas pembelajaran. Ya, banyak kegiatannya efektivitas. Sampean membuat e-book ini tujuan utamanya untuk apa, Mbak? Untuk mempermudah siswa dan pembelajaran, Pak, dan meningkatkan Mempermudah, ya, mempermudah siswa, mempermudah siswa dalam pembelajaran. Ini kan panjenengan kan di judulnya dengan kamus saran. Berarti sampean nanti membuat e-booknya apa? Membuat kamus dalam bentuk e-book. membuat kamus dalam bentuk e-book. Nah, berarti membuat kamus dulu baru dikonversi ke digital gitu ya. Nggih. Oke. Kalau itu Mbak yang panjenengan inginkan berarti nanti di kegiatannya itu setelah nanti sampai membuat perencanaan terus membuat kamus kamus tematik e-book. Nah, ini harus diperjelas ini. Sampai langsung membuat kamus e-booknya apa membuat kamus dulu dalam bentuk file biasa. Membuat kamus dalam bentuk Word, kemudian nanti di PDF-kan dan disebarkan ke siswa. Proses konversinya sendiri ya. Ya, Oke, berarti Mbak itu kegiatan nomor 2 itu cukup pembuatan kamus tematik bahasa Arab, ya kan? Nanti bagaimana proses langkah-langkahnya dalam pembuatan kamus nanti disebutkan. Kemudian membuat konversi e-booknya itu sendiri, karena itu pembuatan e-book itu kan juga banyak kan prosedurnya kan. Bagaimana kita membuat, bagaimana kita menyeken, bagaimana kita kan gitu Mbak. nggih. Nah, berarti nanti pembuatan e-booknya itu sendiri, lebih baik sendiri karena kalau kita lihat di kegiatan keempat menyusun RPP, kan kaitannya apa dengan e-book ini, dengan RPP? Karena nanti kan e-booknya akan diimplementasikan dalam pembelajaran. Jadi nanti menyesuaikan gitu. Yang menyesuaikan tuh RPP-nya apa RPP-nya. e-booknya? RPP-nya menyesuaikan dengan e-booknya. Ya, kalau kita urutkan di sini kan kurang begitu kan ya RPP-nya itu ya. Karena kita lebih ke pembuatan kamusnya. Jadi nanti di dalam pengimplementasian atau pemanfaatan kamusnya langsung saja digunakan langsung pembelajaran. Jadi persiapan untuk pembelajaran itu sudah ada. Jadi misalnya gini, pembuatan e-book. Setelah pembuatan e-book, ya nanti panjenengan harus ada konversi. Maaf, setelah membuat apa namanya kamus tematik, harus ada kegiatan konversi ke mana? Ke digital. Jadi konversi kamus tematik ke digital. Itu harus ada karena sampai prosesnya ini banyak loh, Mbak. Ono nyeken, ono kan ya kan, itu kan prosesnya kan penyekenan. Betul, Mbak? Oh, nggak ada nggak scan Pak, karena kan langsung Word nanti langsung di convert ke PDF gitu. Nah, oh kalau langsung dikonvert. Oke, Oh, berarti pembuatan convertnya ada proses pembuat langkah-langkahnya apa tidak? Pengkonversi itu ada kan? ada. Ya, nanti Nah, ya. lebih baik itu nanti konversi ke digital dibuat kegiatan sendiri. Oke. Nah, untuk RPP-nya saya kira nggak masalah. Nanti langsung di sini panjenengan implementasi apa di sini? Implementasi dalam pembelajaran. Kalau Iya. ini RPP-nya atau kamusnya. Kamusnya. Nah, berarti RPP-nya kan nggak ada kaitannya kan? Iya.
Makanya di kamus, maaf, di RPP itu diganti aja langsung ke konversi kamus tematik ke dalam digital. Kemudian di sini implementasi kamus digital, apa namanya kamus digital itu dalam pembelajaran. Jadi nanti jenengan ngajar menerapkan kamus itu, memanfaatkan kamus itu ya. Itu. Kemudian menerima evaluasi. Nah, monitoring saya kira nggak nganu, langsung aja motivasi, evaluasi dan mungkin tidak lanjut. Itu Mbak. Iya, Kemudian Pak. langkah-langkahnya Mbak, tolong. Nah, implementasi itu kan implementasi itu kan sampai akan ngajar tuh Mbak. Nggih. Nah, langkah-langkah ngajar itu apa? Pelaksanaan pembelajaran, penguasaan penugasan, evaluasi kayak gitu kan enggak kan? Nggih. Tapi nanti Pembuatan didetailkan RPP. gitu Mbak, nggih. Nggih. Kayak sampean membuat KBM itu kan apa yang mau dilakukan apa ini kan harus ada rinci lah. Walaupun misalnya tidak terlalu rinci banget tapi ada format bahwa sampean melakukan pembelajaran. Gitu. Tidak langsung pelaksanaan pembelajaran. Kapan yang mulai materinya. Nah, gitu. Termasuk nanti sini pembuatan kamusnya, menyusun konten kamus, desain pembudayaan. Nah, ini kan jujuk, Mbak. Bagaimana kalau panjenengan mau membuat kamus, apa yang panjenengan lakukan pertama kali? Mencari kosakatanya. Yes, berarti kan referensi itu kan penting kan? Nah, kemudian pelaksanaan, ya itu langkah-langkah itu dilaksanakan, ditulis kan. Apa yang panjenengan lakukan ditulis supaya apa? Kelihatan bahwa format langkah itu bisa melaksanakan kegiatan ini. Kayak jenengan nyusun KBM itu loh. Iki setelah ini apa, iki setelah salam apa, iki, nah itu kan urut Mbak. Jadi ada format dari kegiatan satu sampai terakhir itu menggambarkan pembelajaran. Nah di sini nanti sampean langkah-langkahnya harus bisa menggambarkan sampean itu membuat kamus tematik. Sama di atasnya juga gitu. Sampean bisa menggambarkan pelaksanaan konsultasi. Apa yang dilakukan konsultasi? Maksud langsung konsultasi dengan mentor, toko wujud masuk di Menghubungi. kan rumah kan nggak mungkin kan? Ya, Pak. Nah, Menghubungi itu dulu, Pak. harus didetailkan. Misalnya pertama sampai mempersiapkan bahan konsultasi, kemudian mungkin menghubungi dulu minta waktu, kemudian melakukan konsultasi, kemudian mencatat hasil konsultasi bisa ditindaklanjuti, kan gitu, Mbak. Urut ya. Nah, nanti outputnya ya poin-poin hasil konsultasi langsung gitu. Nah, di sini ada membuat rencana, ada timeline, ada persetujuan kan nggak menyasar nanti. Malah nanti ini akan memberi beban sampean. Nah, harus ada timeline, harus ada. Tapi kalau sampean membuat konsultasi berarti poin-poin hasil konsultasi kepada dengan mentor kan hanya resum kecil saja. Nah, hasilnya apa? Ditulis nanti dilampirkan di akhir kegiatan. Gitu Mbak Ge? Iya, Pak. Oke, saya kira itu Pak. Jadi langkah-langkah lebih didetailkan. Kemudian nanti kegiatannya ada perubahan sedikit. Dan ini tadi apa judulnya supaya bisa apa namanya kelihatan tujuannya untuk apa, tidak hanya sebatas datar saja ya, mengefektivitas. Tapi efektivitas itu kenapa kan harus ada. Jadi pemanfaatan e-book itu untuk apa? Misalnya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, efektivitas apa silakan. Itu nggih. Mbak Nikmah ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nikmah. Terima kasih Pak Mbak. Muslis. Semoga nanti di Pak. dalam Insyaallah. pelaksanaan aktualisasi benar-benar bisa berjalan dengan baik dan jangan lupa Amin. hasil-hasil atau produk-produk aktualisasi bisa di dipersiapkan untuk pertanggungjawaban nanti. Terima kasih Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Mas Pak. Mas Maliki. Terima kasih Mbak Wafi'atun Nikmah, nanti ditindaklanjuti. Dan wabil khusus Pak Musri, terima kasih Iya, atas Pak, sama-sama. pendampingan terhadap Ananda. Mudah-mudahan Oke, nanti lancar insyaallah. semuanya. Amin, Nah, amin. Bulan mohon, amin. terima kasih Oke. dan bisa undur diri. Ya, Ya, monggo selanjutnya Mas Teguh. Sudah Tak siap ya. Mas Teguh? Mas Teguh kemana? Mana ini Mas Teguh?
Itu loh. Halo, Mas Teguh? Nggih, halo Pak. Nggih, sekedap Pak. Ayo, monggo. Nggih, niki Pak nganu masuk klien Oh, Pak nggih. Mentor. Nggih, nggih. Belum ketemu kelompok setahun kan? Loh, masukkan kan? Oke, Pak. Nyuwun ngapunten niki Pak Mentor pun mlebet tapi dereng mlebet rekrut rekrut room. Dibantu Mas Fandi. Nanti Mas Fandi. Atau mungkin yang Mas Teguh coba masukin Pak, apa? Coba arahin mentornya untuk masuk ke break. Belum ada panggilan. Pertangan satu sudah, Buya sudah, pikir sampai nilai. Pertama itu biasa minta sekolah dulu. mentor belakang nggak apa-apa Pak? Ya, mentornya nanti aja. Ya, Mas Monggo, Teguh. Mas Teguh. Mas Teguh. Halo, Mas Teguh. Udah, Nggih, Pak. jangan anu aja dulu. Nggih. Jangan presentasi dulu aja. Nanti mentornya nanti aja. Nggih, niku pun Pak Mentor pun mlebet nyuwun tolong kali panitia nggih. Sudah masuk tapi saya belum masuk ke Room. Nggih. Diklik breakout room itu loh, Mas. Ya udah, jangan dulu aja. Nggih. Ya, mohon Mbak. Ada orang ngomong langsung gitu. Sampun ketinggal, Pak. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Junaidi selaku coach, terus Bapak Profesor Maliki dan Bapak mentor saya Bapak Musobihin yang saya hormati. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul realisasi pelayanan rekomendasi nikah atau N10 secara online di KUA Banjarnegara. Latar belakang dari rancangan aktualisasi ini ialah dalam konteks pelaksanaan pelayanan publik di kantor KUA Banjarnegara masih ditemukan isu terkait belum terlaksananya layanan rekomendasi nikah secara online. Rekomendasi nikah merupakan salah satu persyaratan melakukan pernikahan. Setiap pengantin yang berasal dari kecamatan yang berbeda harus meminta rekomendasi nikah untuk melaksanakan pernikahan. Memerlukan permohonan izin nikah dari KUA mempelai pria untuk melaksanakan pernikahan di KUA calon pengantin perempuan pada umumnya. Di era sekarang sangat banyak calon pengantin yang berasal dari daerah yang berjauhan, dengan kata lain berbeda kecamatan, kabupaten, atau bahkan provinsi. Dengan demikian, pelayanan rekomendasi nikah secara online sangat diperlukan seiring dengan fenomena tersebut, serta perkembangan teknologi dengan adanya pelayanan online mampu memberikan efisiensi waktu maupun tenaga serta administrasi kepada calon pengantin. Di era digital ini pelayanan publik dituntut untuk terus bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi. Terus tujuan dari aktualisasi ini adalah yang satu tentu untuk memahami nilai dasar profil ASN yang mencakup berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak sesuai dengan kedudukan dan peran ASN di organisasi tempat penulis bekerja. Terus memberikan kontribusi nyata dalam bentuk ide atau langkah awal untuk mendorong transformasi layanan rekomendasi nikah N10 dari sistem manual menjadi sistem digital berbasis online. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi
guna memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan rekomendasi nikah atau N10. Terus manfaat bagi masyarakat adalah memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan dalam proses pembuatan rekomendasi nikah tanpa harus datang langsung ke kantor KUA sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Yang kedua, manfaat bagi satuan kerja adalah meningkatkan kualitas layanan publik melalui inovasi berbasis teknologi. Yang terakhir adalah manfaat bagi peserta pelatihan dasar adalah sebagai sarana pembelajaran dan penerapan nilai dasar ASN. Terus identifikasi isu yang saya temukan adalah ada 5. Yang satu, belum terlaksananya rekomendasi nikah secara online di KUA Banjarnegara. Yang kedua, kurangnya minat dan partisipasi masyarakat dalam mengakses website resmi KUA Banjarnegara sebagai portal informasi layanan keamanan. Yang ketiga adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Yang keempat, belum tersampaikannya pengumuman nikah kepada masyarakat oleh KUA. Yang kelima adalah belum terlaksananya bimbingan perkawinan atau BINWIN dengan metode daring di KUA Banjarnegara. Terusnya, setelah isu ditemukan, saya analisis dengan APKL. Di situ buat saya yang sangat isu yang diangkat, yang terpilih ialah belum terlaksananya pelayanan rekomendasi nikah secara online. Terus setelah di USG, ini adalah ada 3, dan saya memilih yang belum terlaksananya pelayanan rekomendasi nikah atau N10 secara online di Kantor Urusan Agama Banjarnegara. Terus di pakai Facebook Fishbone, yaitu material belum terjadi sistem database, milieu atau lingkungan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan online. Yaitu kompetensi digitalisasi yang belum memadai. Metode yaitu belum ada sistem layanan berbasis web. Gagasan pemecah isu, 1, melakukan konsultasi terhadap core isu dengan mentor. Yang kedua, melakukan perencanaan dan pembuatan rancangan kegiatan pelayanan rekomendasi nikah secara online. Yang ketiga, membuat folder Google Drive untuk database pemohon rekomendasi nikah. Yang keempat, menggunakan shortcut Linktree untuk mempermudah mengakses link Google Form yang dibuat. Yang kelima, melaksanakan sosialisasi Google Form untuk mendaftarkan dan Linktree sebagai portal mengajukan pembuatan rekomendasi nikah atau N10. Yang keenam, yaitu melakukan monitoring pelaksanaan serta evaluasi penggunaan Google Form dan Linktree. Terus rencana kegiatan yaitu membentuk tim kecil dari internal KUA yang bertanggung jawab untuk pengelolaan sistem legalisasi online. Yang kedua, menentukan standar operasional rekomendasi nikah secara online. Yang ketiga, mensosialisasikan standar operasional rekomendasi nikah atau N10 secara online yang ringkas dan jelas. Yang keempat, membangun portal atau aplikasi khusus untuk rekomendasi nikah secara daring. Yang kelima adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kemudahan dan cara menggunakan layanan rekomendasi nikah atau N10 secara online. Terus jadwal kegiatan yaitu satu, membuat rencana kerja menuju pembuatan wadah yang sistematis. Terus 2, membuat folder Google Drive untuk database pemohon rekomendasi nikah. Yang ketiga adalah membuat shortcut Linktree untuk mempermudah mengakses link Google Form yang dibuat. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi Google Form untuk pendaftaran dan Linktree sebagai portal yang memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan rekomendasi nikah. Yang kelima, melaksanakan aktualisasi pembuatan Google Form dan Linktree. Yang keenam adalah melakukan monitoring pelaksanaan serta evaluasi penggunaan Google Form dan Linktree. Terus materi perencanaan yaitu melakukan perencanaan dan pembuatan rancangan kegiatan pelayanan rekomendasi nikah secara online. A. Konsultasi dengan atasan atau mentor. B. Membentuk tim rekomendasi nikah secara online. C. Menetapkan rencana kerja yang sudah dibuat. 2. Membuat folder Google Drive untuk database pemohon rekomendasi nikah. Membuat Google Sheet untuk menampung data dari pemohon. B. Membuat Google Form untuk pendaftaran dan upload persyaratan pembuatan rekomendasi nikah secara online. Yang ketiga, menggunakan shortcut Linktree untuk mempermudah mengakses link Google Form yang dibuat. A. Membuat menu pada Linktree berupa rekomendasi nikah. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi Google Form untuk pendaftaran dan Linktree sebagai portal yang memudahkan masyarakat untuk mengajukan pembuatan rekomendasi nikah.
Terus ini materi rancangan itu membuat bahan sosialisasi berupa PPT berkaitan dengan bagaimana tata cara link tree dan mengisi Google Form. B. Konsultasi dengan mentor mengenai PPT yang sudah dibuat. C. Melakukan sosialisasi Google Drive dan Linktree sebagai wadah yang tersistematis. Yang kelima, implementasi pelayanan rekomendasi nikah secara online. A. Membuat form di Google untuk mengisi data dan upload berkas. Yang keenam, menggunakan evaluasi dan pembuatan laporan. Ini ada dua tahap. A. Memantau data pemohon yang masuk lewat Google Sheet. B. Memeriksa data pemohon yang masuk. Kendala dan antisipasi. Kendala, akses akun Google tidak tersedia atau terbatas, misal lupa akun, tidak punya akun institusi, dan lain-lain. Dua, potensi kebocoran data jika pengaturan akses tidak tepat. Tiga, penggunaan tidak familiar dengan platform Linktree. Yang empat, versi gratis Linktree terbatas dalam fitur. Yang kelima, Linktree diblokir di beberapa perangkat karena kebijakan keamanan jaringan. Yang keenam, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Yang ketujuh, Waktunya ya akses Mas ya. internet yang terbatas sebagai warga, walaupun minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Terus antisipasi satu, buat standar penanaman dan pengelompokan data berdasarkan periode atau jenis dokumen. Dua, atur izin akses folder secara ketat khusus internal. Yang ketiga, berikan petunjuk undangan dalam bentuk paduan atau gambar dan lain-lain. Ya Waktunya mungkin Mas. mungkin cukup sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Teguh. Selanjutnya Bapak Mentor, monggo kami persilakan untuk memberikan penguatan terhadap Pak Teguh. Belum bisa masuk. Dereng saged nek ngagem Gue niki sampean ora pripun, apa-apa, Pak? gue sampean apa-apa. Di Mas, depan laptop sampean Mas, di lepas depan laptop jangan aja nggak sampean. apa-apa. Ya, Assalamualaikum. Saya mentor yang tadi belum Nggih, dimasukkan, maka saya nggih, bergeser ke Pak. laptopnya sahabat Teguh Setiawan. Nggih, tenan apa, Pak? Monggo, monggo Pak, Sudah langsung aja dipersilakan? gantikan. Sampun Sudah Pak, dipersilakan? langsung aja, sampun, sampun. Sudah dipersilakan? Saya Sudah, boleh sampun, bicara? sampun. Nggih, monggo, monggo. Sampun kami persilakan. Pakai ini. Langsung aja enggak apa-apa, Pak. Mas Teguh suaranya masuk ke mikrofon. Oh gitu ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musobihin, Kepala Kawah Kecamatan Banjarnegara. Dalam hal ini saya mentor sahabat Teguh Setiawan. Setelah kami mendengarkan paparan yang telah disampaikan oleh Saudara Teguh Setiawan, pada prinsipnya kami sangat mendukung apa yang menjadi nanti aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh Saudara Teguh Setiawan. Di KUA Banjarnegara yang kebetulan adalah KUA revitalisasi yang kick off-nya memang dulu di Banjarnegara, terkait dengan layanan rekomendasi online memang belum sempurna dilaksanakan. Awalnya telah digagas begitu, tetapi beberapa kendala. Nah, di antaranya memang ada yang masih merasa marem begitu tatkala hadir di KUA. Tetapi ternyata banyak yang membutuhkan agar rekomendasi melalui online adalah bagian daripada pelayanan yang harus kita laksanakan. Maka pada kesempatan ini di hadapan para Bapak Ibu semuanya, saya selaku mentor sangat mendukung, sekaligus nanti juga kami akan mengawal betul sampai aktualisasi rekomendasi secara online benar-benar dapat dilaksanakan di KUA Banjarnegara. Sekaligus ini adalah bagian daripada pelayanan prima yang menjadi
bagian tak terpisahkan dari tugas-tugas pokok dan tugas-tugas fungsi KUA dalam pelayanan masyarakat di bidang pengawasan dan pencatatan perkawinan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk penguatan dan saya sangat apresiasi paparan Mas Teguh luar biasa. Artinya rencananya tersusun dengan baik dan tindak lanjutnya serta hal yang lain nampaknya setelah disiapkan dengan maksimal, semoga nanti akan berjalan dengan lancar sesuai Amin. dengan apa yang dikehendaki. Terima kasih, saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah memberikan penguatan kepada Pak Teguh dan pendampingan. Nggih, mohon nanti dikawal nggih Pak dalam membuat laporan aktualisasi. Nggih. Ya, ya. Nggih. Selanjutnya Mas Maliki monggo untuk memberikan pertanyaan atau hal-hal Oke, yang perlu terima klarifikasi. kasih Pak Kalau Jun. saya sudah cukup ya. Cukup, nggih. Sampun Oke, terima kasih Bapak. terima Nggih, kasih terima Pak. kasih sekali. Nggih, mohon Pak maaf. Taufik, nggih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini Mas Teguh, ini terakhir ya. Mas Teguh, saya itu kok bingung ya. Bingungnya itu isunya sampean tuh yang diangkat yang mana? Itu isunya di Fisbon tidak sesuai dengan yang ada Yang di belum ini. terlaksananya rekomendasi nikah N10. Ya, itu ya. Belum terlaksananya rekomendasi nikah, tapi di sini ada belum terlaksananya legalisir buku nikah secara online. Itu yang benar yang mana? Tolong disesuaikan ya. Nggih. Ya, di atas matrik panjenengan itu kan ada itu judul, isu yang diangkat, gagasan pemecahan. Itu yang dipakai yang di mana? Karena saya mendapatkan PDF-nya ini. Jadi Nggih, ngapunten Pak, yang rekomendasi nikah Pak N10. ya kan N10 ya. Itu nanti Nggih. tolong di anu. Itu karena ini judulnya realisasi pelaksanaan rekomendasi nikah N10 secara online. Ya, tapi isunya belum terlaksananya legalisir buku nikah secara online. Tapi di Facebooknya juga berbeda. Makanya nanti tolong dikonsistenkan ya Mas ya. Nggih, Pak. Oke. Panjenengan mau merealisasikan berarti ya, merealisasikan pelayanan rekomendasi nikah secara Nggih, online. secara online. Oke. Eh, tapi saya melihat di kegiatannya itu enggak format N10 itu sudah ada atau belum, Mas? Format N10 sudah ada, tapi kan pelayanannya masih offline begitu. Sampai mau buat online. Iya. Nah, berarti sampai harus mengkonver offline itu, lembaran itu menjadi iso diakses secara digital. Iya, nanti kan lewat apa? Google Form, lewat Linktree, terus memasukkan apa? Menu, maksudnya memilih Oke. menu itu, terus Nah, memasukkan persyaratan-persyaratan begitu. ini yang dikirim ke saya di gagasan pemecahan isu sama di Oke. matriknya tuh berbeda, Mas. Coba. Ya, yang saya baca ya, gagasan pemecahan isu membentuk tim, kan gitu kan. Kemudian Oke. menyusun standar operasional, mensosialisasikan SOP, membentuk portal aplikasi khusus, memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu kan? Oke. Tapi di kegiatan matriknya itu melakukan perencanaan, membuat Google Drive, kemudian menggunakan shortcut atau Linktree, kemudian melaksanakan sosialisasi Google Form, terus mengimplementasikan layanan rekomendasi. Itu yang benar yang mana? Yang gagasan pemecah isu, Pak. Oh, kalau yang benar yang gagasan pemecah isu berarti ini matriknya sampean salah, Mas. Harus diperbaiki. Oke. Tapi kalau sampean ke yang matrik yang digunakan, pemecahan isu nanti disesuaikan ini. Gitu, Mas. Disesuaikan metrik ya, Pak. Ya monggo terserah, makanya Oke. harus konsisten supaya apa? Supaya pembahasannya bisa menggelondong.
Nggih. Karena Nah, mau terus gitu, Pak. sampean di sini kegiatannya oke, yang dipakai yang matrik atau yang gagasan? Halo, Mas. Yang metrik, Pak. Matrik ya, clear ya matrik ya. Nggih. Oke. Kalau yang metrik yang digunakan nanti tolong sampean diperjelas di sini. Eh, sosialisasi yang dilakukan apa? Penggunaan terus ada menggunakan shortcut lentry itu bagaimana menggunakan atau membuat itu dipercetok. Kemudian gagal apa langkah kegiatannya itu harus cetok Mas. Membuat menu pada lentry. Apa hanya membuat menu saja. Nggih. Nah, proses langkah-langkah membuat lentry itu harus sampean tulis. Nggih. Dan nanti outputnya ya cukup link 3 gitu aja. Jadi nanti wajah aplikasi itu berupa aplikasi apa itu? Linktree itu ya kayak apa ya? Kayak platform gitu. Nah ya berarti kan kayak akun tuh itu. J. Nah berarti sampean kan harus membuat akun Linktree kan Mas. Jadi membuat akun Linktree kan gitu. Kayak sama membuat akun Google Drive. Ini nah, jadi kelihatan sampean akan membuat apa namanya online. Tetapi di sini sampean belum terlihat dalam pembuatan format N10-nya yang mau dibuat online-nya. Di mana nggak ada kan? Sampean hanya membuat Google, membuat Linktree, kemudian sosialisasi, ya kan? Sosialisasi aja, sosialisasi Google Form. Terus implementasi rekomendasi itu apa? Membuat form Google untuk mengisi data. Ini Google apa Mas? Apa form apa ini? Google Form, Pak. Iya, sing Google Form kan? Iya. Implementasi Google Form. Nah, Google Form itu isinya untuk ngisi apa? Ya untuk ngisi itu kan rekomendasi nikah kan apa berisi data jatin perempuan dan laki-laki. Lah itu yang diisikan data di situ kan berarti jatin nanti mengupload itu loh KTP, KK dan sebagainya gitu. Oh, berarti bukan implementasi pelayanan, sampean langsung membuat Google Form-nya. Membuat Google Form, kemudian isinya data-data tentang Jatin, kan gitu. Nah, pertanyaan saya, Google Form itu sama dengan N10 apa tidak? Berbeda, Pak. Nah, terus kapan sampean mau membuat N10-nya? Ya kan data masuk terus direkap oleh nanti apa dari kami yang mengentry apa pembuatan rekomendasi itu kami buat sesuai dengan data yang diupload gitu loh Pak. Ya, berarti sampean harus ada kegiatan membuat N10 ini kan belum ada sampean. Nah, harus ada karena apa? Sampean realisasi N10 tapi ternyata tidak ada kegiatan membuat N10-nya. Nah, jadi nanti setelah mungkin pembuatan apa namanya Google Form, kemudian sebelum evaluasi, ini sampai ada pelaksanaan pembuatan ini apa namanya rekomendasi karena inilah yang akan di apa namanya diterima oleh Catin kan, oh saya sudah mendapat rekomendasian gitu kan. Nah, harus ada tambahan Mas karena ini kegiatan sampean tidak nyambung semua. Ya, tidak nyambung dengan isu dan judul yang disampaikan. Makanya tolong nanti yang di gagasan kegiatan disesuaikan dengan matrik, di matrik kegiatan langkah-langkahnya disesuaikan. Oke? Nah, biar tidak nanti dibaca orang kan nggak baik juga. Karena sampean lebih ke nganu kalau yang lihat di atas itu kan lebih ke SOP-nya. Jadi itu dihilangkan saja, kita langsung masuk ke matriknya. Gitu Mas, oke? Satu lagi Mas, ya. Konsistensi penulisan sampeyan Mas, tolong itu ono sing cilik, ono sing gede, gunakan font yang sama. Kalau font 12 semua. Kalau tim Nyuroman tim Royan semua. Kalau Arial semua. Jangan ada yang besar kecil kecuali yang ada di dalam kotak-kotak.
itu memang lebih kecil dari tulisan yang umum. Gitu Mas G. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, monggo. Terima kasih Pak Jun. Oke, terima kasih Pak Maliki. Assalamualaikum. Oke, Pak Teguh. Nanti apa yang menjadi apa catatan Mas Maliki nanti diperbaiki ya Mas ya. Iya, Pak. Oke, oke, oke. Semuanya ini sudah anu ya. Oke, oke. Baik, terima kasih semuanya. Mas Teguh adalah hari terakhir urutan terakhir dan ini kebetulan sesuai jadwalnya. Pas Kita setelah 12. 11.20 tapi mundur sidik rapopo. Baik, terima kasih semuanya saja. Kita akhiri untuk acara seminar rencana aktualisasi ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman semuanya ya yang masih di grup ini masih komplit atau belum. Sudah do empat pergi nih tinggal beberapa ini. Oke, nanti tinggal ditindaklanjuti persiapan untuk membuat laporan aktualisasi. Nanti ketemu kembali di Balai Diklat Keagamaan Semarang secara offline. Ye. Saya akhiri pas duhur, pas ada duhur. Kita sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh. Terima kasih, Pak. Ya, oke, oke. Sukses selalu. Terima kasih, Pak. Oke. Siap. Lanjut. Ya, oke, oke.